Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Seni Oktaviani, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, Jabatan Verifikator Berkas Permohonan Hak, peserta Latsar Kementerian ATR BPN tahun 2022, gelombang 7, Angkatan 10, Kelompok 2. Hari ini saya belajar secara sinkronus bersama Ibu Nunung Nur Hidayah, yaitu kegiatannya mereview tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas individu, kegiatannya yaitu mereview mengenai refleksi aktualisasi nilai core values ASN berakhlak pada lingkungan kerja dan deskripsi aktualisasi nilai core values ASN sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan di kantor masing-masing. Untuk tugas kelompok yaitu mereview mengenai video penerapan mengenai nilai-nilai berakhlak dan menganalisis isu kasus pertanahan serta tugas untuk membuat kamus core values ASN berakhlak. Apabila teman-teman ingin melihat video kelompok saya mengenai penerapan core values ASN, teman-teman bisa klik di bagian deskripsi. Setelah belajar secara sinkronus, saya juga belajar secara asinkronus, yaitu dengan mendownload modul-modul dan video-video melalui website kolabjar.asnpintar.lan.go.id. Di agenda 2 ini yaitu memberikan saya pengetahuan serta pengalaman mengenai sikap dan perilaku yang wajib dimiliki oleh setiap ASN. Dan tugasnya pun menuntut saya untuk mengamati sejauh mana nilai core values ASN diterapkan pada lingkungan kerja. Selain itu, pembelajaran ini memberikan pemahaman untuk saya merancang sebuah rencana aktualisasi yang nantinya dijadikan landasan untuk bersikap dan perilaku dalam lingkungan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aktualisasi core values ASN berakhlak pada lingkungan kerja yaitu sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai verifikator berkas permohonan hak pada loket pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, yaitu adalah sebagai berikut. Untuk kegiatannya yaitu menerima berkas permohonan. Tahapan kegiatannya yaitu menyapa, memberi salam, dan menanyakan kepada pengguna layanan jenis layanan apa yang akan didaftarkan. Yang kedua, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas fotokopi harus dilegalisir oleh PPAT, dan jika belum dilegalisir, maka berkas yang asli harus diperlihatkan ke petugas loket untuk disamakan dengan aslinya. Biasanya yaitu untuk KK dan KTP bisa dilegalisir pada bagian loket. Yang ketiga, memastikan berkas yang dicetak sudah jelas dan bisa terbaca. Jika hasil cetakan atau printan yang dibawa pemohon kepotong atau blur serta tidak terbaca, maka berkas dikembalikan untuk diperbaiki. Yang keempat, berkas yang diterima dari kantor PPAT atau notaris dilanjutkan dengan pengecekan berkas berupa soft copy yang dikirimkan melalui email loket Kantah Sumedang, yaitu loket3bpnsumedang@gmail.com. Kecuali berkas dari pengguna layanan tanpa kuasa di-scan melalui layanan digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang. Yang kelima yaitu jika ada kekurangan, menginformasikan kepada pengguna layanan melalui WA tentang kelengkapan berkas yang harus dipenuhi sesuai dengan jenis layanannya. Yang keenam yaitu melakukan pengeboran buku tanah ke bagian arsip. Yang ketujuh, mengusulkan berkas permohonan kepada Korsub dan Kasi untuk disetujui. Yang kedelapan, melakukan entry data permohonan kepada sistem KKP, yaitu komputerisasi kantor pertanahan. Yang kesembilan, mencetak dan menyerahkan STTD atau surat tanda terima dokumen kepada pemohon. Yang ke-10, mencetak dan menyerahkan SPS, yaitu surat perintah store kepada pemohon untuk segera melakukan pembayaran
pelayanan administrasi pertanahan. Yang ke-11, rekap penerimaan berkas permohonan di bagian buku ekspedisi. Pada tahapan kegiatan ini ada pengamalan aktualisasi nilai berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu dengan menyapa, memberi salam kepada pengguna layanan dalam memberikan pelayanan, dan berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua ada akuntabel, yaitu memiliki tanggung jawab penuh atas berkas yang diterima dan langsung ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan pelayanan. Yang ketiga ada kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan membaca peraturan-peraturan mengenai SOP pelayanan pertanahan. Yang keempat ada harmonis, yaitu menggunakan kata-kata yang sopan dalam memberikan informasi administrasi pertanahan guna membangun keharmonisan dengan masyarakat. Yang kelima yaitu loyal, di mana loyal adalah taat kepada aturan, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang keenam ada adaptif, yaitu kemampuan beradaptasi, di mana yaitu kemampuan untuk menggunakan sistem KKP atau komputerisasi kantor pertanahan, yang mana merupakan salah satu bentuk penerapan nilai adaptif, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Yang ketujuh ada kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan semua petugas loket untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan bagian arsip dalam hal pengebonan buku tanah. Sekian video kali ini, selamat bertemu di video selanjutnya. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.